Saya Yasna Belita dengan NIM H042221. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Bekti. Nah, jadi studi kasusnya yaitu adanya konflik antar kelompok petani di sebuah organisasi pertanian yang melibatkan berbagai kelompok petani. Terjadi konflik antara dua kelompok petani yang memiliki cara berbeda dalam mengelola lahan pertanian. Jadi satu kelompok petani ini menggunakan metode pertanian organik, sementara kelompok yang lain menggunakan metode pertanian yang konvensional. Ketegangan ini menyebabkan terganggunya komunikasi dan kolaborasi antar kelompok, serta memengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Masalah yang ditimbulkan yaitu konflik yang timbul mempengaruhi hubungan antar petani dan juga anggota organisasi. Kemudian komunikasi antar kelompok menjadi terhambat dan tidak efektif, dan juga pengelolaan organisasi terganggu karena kurangnya pemahaman terhadap pendekatan yang diambil oleh masing-masing kelompok. Oke, untuk yang pertama adalah analisis masalah komunikasi yang terjadi antara kelompok petani dalam konteks perbedaan pendekatan pertanian. Jadi, konflik komunikasi yang terjadi antara dua kelompok petani dalam organisasi pertanian ini disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang mereka gunakan dalam mengelola lahan pertanian. Kelompok petani yang menggunakan metode organik cenderung memiliki nilai dan prinsip yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Sementara kelompok yang menggunakan metode konvensional lebih menekankan pada hasil produksi dan efisiensi. Perbedaan ini menciptakan ketegangan karena masing-masing kelompok merasa pendekatan mereka adalah yang terbaik dan lebih relevan dengan kebutuhan pertanian. Selanjutnya, masalah komunikasi muncul akibat kurangnya pemahaman antara kedua kelompok terhadap manfaat dan juga tantangan dari masing-masing metode. Sikap defensif dari masing-masing pihak memperburuk situasi karena mereka lebih fokus membela cara mereka sendiri daripada mendengarkan perspektif pihak lain. Hal ini mengarah pada stereotip yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Kepentingan yang bertentangan juga menjadi sumber konflik. Kelompok konvensional mungkin menganggap metode organik kurang efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara kelompok organik bisa memandang bahwa pendekatan konvensional sebagai ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Sikap saling curiga ini tuh semakin memperumit hubungan antar kelompok dan menghambat upaya kolaborasi dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, ketegangan akan terus meningkat dan produktivitas organisasi secara keseluruhan akan dapat terganggu. Oke, yang kedua adalah menjelaskan bagaimana komunikasi organisasi dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan antar kelompok dan mencapai pemahaman bersama. Jadi, komunikasi organisasi ini dapat menjadi alat penting dalam meredakan ketegangan antara kelompok petani yang berbeda pendekatan. Melalui komunikasi yang baik ini, organisasi dapat menciptakan suasana di mana setiap kelompok ini merasa didengar dan juga dihargai, sehingga dapat mengurangi prasangka dan ketidakpercayaan yang mungkin ada. Komunikasi yang efektif ini nanti memungkinkan penyampaian informasi secara jelas dan juga transparan. Hal ini akan membantu kedua kelompok memahami tujuan bersama dan mengapa perbedaan pendekatan tidak harus menjadi penghalang bagi kolaborasi. Komunikasi yang terstruktur membantu membangun jembatan antara kelompok dengan cara memperkuat hubungan interpersonal dan mendorong interaksi yang positif. Ketika dua kelompok saling memahami bahwa mereka bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama, ketegangan ini nanti dapat diminimalkan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan inklusif memberikan
ruang bagi kelompok untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif masing-masing. Selanjutnya, penting juga bagi komunikasi organisasi untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pengetahuan di antara kelompok-kelompok tersebut. Hal ini akan memungkinkan kedua kelompok akan melihat potensi dan manfaat dari pendekatan yang berbeda dan bagaimana kombinasi dari kedua metode dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan pendekatan komunikasi yang berfokus pada kolaborasi dan pemahaman, organisasi dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis di antara kelompok-kelompok petani, mendorong sinergi yang positif, dan juga memperkuat semangat dalam bekerja sama. Oke, yang ketiga adalah merancang sebuah strategi komunikasi yang mendorong kolaborasi dan meningkatkan saling pengertian antar kelompok petani. Dialog yang terfokus pada tujuan bersama, seperti peningkatan kesejahteraan petani atau produktivitas, dapat membantu menyelaraskan pandangan dan mengurangi perbedaan yang tajam. Selanjutnya, edukasi juga menjadi elemen penting dalam strategi ini, memberikan informasi yang jelas dan berbasis fakta mengenai manfaat serta tantangan dari masing-masing pendekatan dapat membantu kedua kelompok saling memahami perspektif satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bersama seperti pelatihan, lokakarya, atau demonstrasi lapangan yang melibatkan kedua kelompok. Interaksi dalam lingkungan yang netral dan produktif ini dapat memupuk rasa saling menghormati. Membangun proyek kolaboratif juga menjadi bagian dari strategi ini, dengan melibatkan kedua kelompok dalam suatu kegiatan yang menggabungkan elemen dari kedua metode pertanian. Mereka dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang konkret. Kolaborasi semacam ini memperkuat hubungan antara kelompok dengan menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan tidak menghalangi keberhasilan mereka. Melalui komunikasi yang konsisten dan berkesinambungan, strategi ini dapat menciptakan pola pikir kolaboratif di antara kelompok-kelompok petani. Ketika saling pengertian meningkat, ketegangan berkurang dan kolaborasi menjadi lebih mungkin untuk diwujudkan. Strategi ini pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat hubungan antar kelompok sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Oke, yang keempat yaitu evaluasi pentingnya peran fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan komunikasi yang efektif. Dalam kasus konflik antara kelompok petani yang menggunakan pertanian organik dan juga konvensional, peran fasilitator atau mediator sangat penting untuk menyelesaikan ketegangan melalui pendekatan komunikasi yang efektif. Mediator ini berfungsi sebagai pihak netral yang mampu menjembatani perbedaan antara kedua kelompok, menciptakan lingkungan yang aman untuk berdialog, dan juga memastikan komunikasi dapat berjalan secara konstruktif. Dalam situasi ini, mediator membantu mencegah eskalasi konflik dengan menjaga fokus diskusi pada tujuan bersama, seperti peningkatan produktivitas dan juga kesejahteraan petani. Selanjutnya, mediator membantu mengatasi hambatan komunikasi yang timbul dari bias atau stereotip terhadap metode pertanian yang berbeda. Dengan memberikan ruang bagi masing-masing kelompok untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa rasa takut, mediator memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan juga dihormati. Hal ini itu penting untuk membangun rasa saling percaya dan mengurangi ketegangan emosional yang dapat memperburuk sebuah konflik yang terjadi nantinya.
Selain itu, mediator dapat membantu kedua kelompok memahami manfaat dan juga tantangan dari masing-masing pendekatan pertanian secara objektif. Dengan memfasilitasi diskusi yang berdasarkan fakta dan juga data, mediator memungkinkan kedua kelompok melihat potensi sinergi antara metode organik dan juga konvensional. Pendekatan ini nantinya mendorong pemahaman bersama dan juga membuka peluang untuk kolaborasi yang menguntungkan dari semua pihak. Pada akhirnya, keberadaan fasilitator atau mediator memungkinkan konflik diselesaikan secara lebih cepat dan juga adil, dengan mendukung dialog yang efektif dan juga mengarahkan kelompok ke solusi yang saling menguntungkan. Mediator memainkan peran kunci dalam menciptakan harmoni di dalam organisasi, meningkatkan produktivitas, dan juga memastikan keberlanjutan kerja di masa depan. Sekian pemaparan dari saya mengenai konflik antara petani yang menggunakan teknik konvensional dan juga teknik organik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.